Gawat nih Pak. Ada apa sih Pak? Gawat-gawat. Ada siswa kita yang jatuh gara-gara temennya narik kursinya pas dia lagi mau duduk terus jatuh. Sekarang lagi kesakitan di UKS Pak. Ya ampun Pak, ini saya lagi sibuk ini. Kenapa juga harus lapor saya sih yang kayak ginian? Kan ada guru BK. Kenakalan anak kecil aja. Heboh banget. Loh Pak, jangan ngomong gitu. Bapak nggak denger apa berita di sekolah sebelah? Berita apa? Jadi gini Pak, ada siswa di sekolah sebelah itu dibully sama temennya, terus kakinya luka. Habis itu dia kesakitan banget. Terus orang tuanya lapor ke guru. Gurunya ngomong persis sama kayak Bapak sekarang. Tapi apa ternyata Pak, kaki anaknya diamputasi. Karena apa diamputasi? Karena sel kanker tulangnya aktif Pak. Kanker tulang. Habis itu masalah makin viral Pak. Kalau ternyata kasusnya sama kayak di sekolah sebelah terus jadi viral, sekolah kita yang dapat jeleknya. Pemimpinnya siapa di sekolah ini? Ya Bapak. Siapa yang ngomong kayak gitu tadi? Ya Bapak. Berarti siapa yang bikin salah? Ya Bapak. Kalau salah berarti ya dosa. Kalau dosa ya masuk neraka. Emang Bapak mau apa masuk neraka? Ya udah. Kita mana anaknya? Kita hukum dulu anaknya. Saya samperin dulu ya anaknya. Aku jatuh di sliding. Oh iya, ya ampun, kamu jatuh ya. Aku cubit, Pak. Aduh, kok bisa kamu dicubit sih? Sini. Permen kopi dari Yunani ini enak banget, laku keras di Amerika. Harganya 350 ribuan aja. 300.000 permen ginian. Ya ampun bang, kalau lu belanja di sini juga nggak ada kembaliannya, dikasihnya permen ini. Lagian ya, ini permen Indonesia. Aduh, Nani. Aku tuh suka banget sayur ini sekarang. Dimasak sama apa aja tuh enak banget. 30.000 rupiah per ikatnya di Aussie. Enak deh pokoknya. Bang, kalau suka daun singkongnya, ini ambil aja. Di belakang rumah gua juga banyak. 30.000 daun singkong mahal amat. Kalau kami di Kanada sering banget pakai daun Indian almond. Itu tuh baik banget buat kesehatan. Antioksidannya tinggi. Makanya harganya mahal. Sampai 2 juta loh per kilo. Lah, seriusan. Itu sering gua bakar-bakarin aja di depan rumah. Mentok-mentok ya buat ikan cupang rendaman air ketapangnya. Kalau di Iran, kami punya saffron, bumbu termahal di dunia, 1 kilonya 15 juta rupiah. Itu bukan sekedar bumbu, tapi juga bisa jadi obat segala obat. Alah, saffron mahal amat. Indonesia aja mending. Ada tuh obat segala obat. Teh hangat. Nama saya Nguyen. Saya Nguyen. Aku Nguyen. Nguyen. Kok nama orang di sini Nguyen semua sih? Lebih dari 40% orang Vietnam itu namanya Nguyen. Kok bisa? Dulu dinasti Nguyen lama memerintah di sini. Makanya orang mulai pakai nama Nguyen sebagai tanda mereka setia sama pemerintahnya. Oh gitu. Tapi hebat loh. Vietnam bisa ngalahin Amerika pas perang. Iya dong. Soalnya kita pakai terowongan kecil di bawah tanah kayak gitu. Buat sembunyi, buat merangkap musuh. Abis itu nyiksa. Udah. Ini. Makanan yang enak di sini apa? Anjing. Enak tau. Negara Vietnam ini jadi negara yang paling banyak mengkonsumsi anjing setelah Cina. Lu cobain juga lah. Enggak, makasih. Gitu. Kopi Vietnam deh atau apa? Nah, boleh juga tuh. Ayo, iya. Gua bawa oleh-oleh dari Indonesia nih. Nih kalau mau. Di sini nggak boleh tahu ngasih hadiah warna hitam kayak gitu. Bawa sial. Kalau orang hitam bawa sial juga. Iya bawa si. Lu mah nyari gara-gara nih. Ya ayo, jadi enggak? Jadi. BTW nama lu siapa? Ah iya yang Nguyen pasti kan ya kan? Enggak, nama gua Mulyono. Di sekolah Thomas Battersea Inggris, kami punya peraturan unik. Kami tidak boleh mempunyai sahabat karena untuk menjaga perasaan teman-teman yang lainnya. Dan kami di Inggris nggak boleh ngeliatin prestasi kami. Jadi yang tahu nilai rapor kami cuma pihak orang tua dan sekolah. Beda lagi di negara gua. Kantin cowok sama ceweknya itu dipisah. Kata kepala sekolahnya, biar nggak pacaran di kantin gitu. Padahal kan masa-masa yang paling indah itu masa-masa di sekolah. Masih mending di sekolah gua nih ya, siswa sama siswinya nggak boleh pegangan tangan gitu. Katanya biar nggak hamil. Soalnya angka kehamilan di luar nikah di sini tinggi. Kalau Indonesia apa ya? Paling siswa yang cowok itu nggak boleh rambut panjang. Terus kita juga nggak boleh ngewarnain rambut. Tapi siswinya curang. Ke sekolah pakai jilbab. Jadi nggak ketahuan deh rambutnya udah diwarna-warniin. Terus pegangan tangan boleh? Boleh. Nggak ada yang hamil gitu? Ada sih. Banyak. Waiting to time alive, be better off for. Play a lovely melody or nothing at all. Seeking my pride when there is Aku mau nothing nangis, to tapi aku nggak hide. bisa nangis. And just waking up together with you. Thinking I shan't see. And there's no more problem. Tahu H&M? Brand fashion negara kami Swedia ini nggak cuma jualan baju, tapi juga jual aksesoris bernilai seni yang tinggi. Ada anyaman bambu yang bentuknya kayak gini 200.000. Dan keranjang bambu ini harganya 350.000. Allahu Akbar. Tambah bambu 200.000. Di pasar dekat rumah gua 20.000-an itu. Nenek gua juga bisa bikin. Mata uang tertinggi bukan dolar, tapi dari negara anak.
Kuwait, dinar Kuwait yang paling tinggi, paling mahal. Maklum, raja minyak. Mata uang kita ada dua, nggak songong kayak lu. Nih ya, gua kasih tahu. Di Indonesia itu ada dua mata uang. 1 rupiah, 1 permen. Di Italia kami punya mobil langka. Cuma ada 100 unit di seluruh dunia, yaitu Pagani Huayra. Harganya 54 miliar rupiah. Mobil SMK di negara gua juga lebih langka dari itu. Malah goib. Negara kami Norwegia adalah penghasil ikan salmon terbanyak di seluruh dunia. Tahu sendiri kan, ikan salmon itu mahal. Terus gizinya tinggi. Salmon yang paling bergizi. Tinggian juga gizinya ikan patin. Ikan lokal kita juga nggak kalah bergizi. Ada bandeng, ada patin. Terus yang paling bergizi tuh, ada namanya tuh lele terbang. Di Indonesia lele bisa terbang. Makasih ya Pak, gara-gara video Bapak nih yang viral, kita jadi tahu kalau warga di sini ada yang perlu bantuan. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga video saya bisa membantu. Akhirnya FYP juga. Video kamu tuh harusnya gak diambil. Emang kamu ada izin gitu? Ngevideoin kayak gitu, nah? Ini orang Kemensos kok ada di sini sih? Kenapa kamu diarahin ke sini? Siapa yang ngarahin kamu ke sini? Siapa? Ya mohon maaf nih Pak, tapi kita cuma menindaklanjuti laporan yang viral gitu. Jadi kita harus bantu warga yang kelaparan itu. Lagian juga Ibu Menteri juga bakal ke sini katanya. Nggak perlu. Kita di sini nggak perlu bantuan. Biar kita yang ngatur. Pak, harusnya Bapak tuh terima kasih sama kita. Kerjanya bisa kebantu. Terus Bapak jadi tahu kan ada warganya yang kelaparan. Demo-demo minta masa jabatan sampai 6 tahun kerjaan gak beres kayak gini. Gak tahu terima kasih banget. Enggak lu. Kamu tuh bikin malu desa sini tahu. Kayak penjarain kamu. Lah, yang malah mau menjarain saya sih. Ih. Lah, kok saya yang ditabuk sih? Anak-anak jangan lari-lari ya. Jangan lari-lari, hati-hati. Udah jangan lari-lari ya. Jangan lari-lari. Pacaran mulu. Pergi. Masya Allah, tabarakallah. Bu Tuti lagi ada di pantai, Bu. Kalian kerja terus tapi nggak kaya-kaya. Liburan dong. Sumpah, nggak tahan lagi gue. Mau pulang. Seru banget. Aduh, kok rambutnya jadi keras kayak gini? Nah lo, gimana lo? Gak usah khawatir, rambut kering, keras, rusak nih. Coba pakai ini nih. 2-in-1 Conditioning Shampoo dari Macarizo mengandung pH balance dan keratin, cocok banget buat rambut kering, keras, rusak kayak kamu. Bisa kamu beli di Alfamart. Rambut auto lembut tanpa conditioner. Pakai tiap hari ya. Iya nih Bu, enak banget makanya. Wangi juga. Rambut juga jadi lembut. Bu Tuti, Pak Omar, semuanya. Mana orangnya nih? Oi! Akhirnya, gue tinggal di Korea. Utara. Di sini enaknya ngapain ya? Main basket yuk. Oke, boleh. Tapi di sini peraturannya beda. Kalau kamu berhasil ngedang, kamu bakal dapat 3 poin. Terus kalau kamu bisa nembak di 8 menit terakhir pertandingan, kamu bakal dapat 8 poin. Banyak amat. Oh iya, jaket jeansnya lepas saja. Karena di sini nggak boleh pakai jeans. Soalnya itu melambangkan liberal kayak negara barat. Mau kamu di penjara terdisik. Udah nih, celananya juga itu lepas. Yang bener aja dong. Besok tanggal 8 Juli, lu nggak boleh senyum, nggak boleh ketawa, terus ngomong juga harus pelan ya. Kok gitu? Kok gitu? Soalnya besok hari berkabung nasional, mengenang Bapak pendiri Korea Utara Kim Il Sung. Nah ini bentar lagi cucunya mau lewat. Kita harus teriak-teriak heboh kayak gitu, biar kelihatan ngefans. Oke. Yeay! Itu siapa tuh? Lucu banget. Om Gendut. Oh iya, Kim Jong-un, I love you. Ya Allah. Seragam sekolah yang paling bagus itu ya seragam sekolah Korea Selatan lah. Dibikin kayak gitu biar lebih modis siswa-siswinya. Bagusan juga seragam sekolah di Malaysia. Dibikin kayak gitu biar lebih sopan. Saya suka. Seragam sekolah yang paling bagus itu seragam sekolah Jepang. Itu dibikin biar siswanya lebih disiplin. Terinspirasi dari seragam militer dan seragam laut. Seragam sekolah yang paling bagus dan tiada duanya itu ya seragam sekolah di Inggris. Cowok-cowoknya pakai rok. Tapi itu nggak dipakai tiap hari ya. Jadi tahun 2017 waktu musim panas, mereka cowok-cowoknya itu kepanasan pakai celana panjang. Makanya mereka iri sama siswi yang cewek. Jadi mereka ikutan juga deh pakai rok. Aduh, ada-ada aja kelakuan. Udah, yang paling bagus sih ya seragam sekolah di Indonesia ya. Dibikin kayak gitu biar tahu. Nah, kan ketahuan kamu bolos lagi. Internetan aja mulu. Iya, apa sih, Bu? Saya kan bukan murid di sekolah Ibu. Benar. Ini seragam sekolah yang tempat saya ngajar. Iya, Bu. Sekarang ikut saya ke kantor. Negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Di urutan pertama adalah, iya jelas negara gua dong. Soalnya udah terkenal banget tuh dengan keramahannya. Ya, negara saya sendiri, Uni Emirat Arab.
Kok enggak sih nomor 1? Ya udah nomor 2 deh. Yang kedua, Malaysia. Kok Malaysia sih? Perusahaan menyambut wisatawan, ekspatriat, dan menyambut imigran. Kita lah yang utama. Bang, 1, nasi kandarnya. Pakai lem sheng. Oke, nomor 3 nih kayaknya. Nomor 3, negara kami, Vietnam. Gak juga. Masa nomor 4? Berikut daftar lengkap negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Kok 15 besar aja nggak masuk sih? Gimana ini? Soalnya di negara lu ada mereka tuh. Ih, saya ramah kok. Belum lagi kalau ada turis, orang kalian suka mahal-mahalin harga. Pokoknya negara gua yang paling ramah. Lu ngapain sih? Lagi nari. Soalnya ini tuh tarian pemikat betina kalau di Indonesia sekarang. Gua kan ke Rusia mau nyari istri. Cewek Rusia cantik-cantik banget ya Allah. Di Rusia itu senyum sama orang asing aja udah dibilang aneh, bodoh. Apalagi nari kayak gini. Goblok, gak jelas banget. Murah. Ya enggak lagi. Mau mana lu? Mau sholat? Itu katedral Santo Basil, gereja. Gereja. Udah, ke rumah gua aja. Rusia dingin banget. Lu malah pakai kaos doang. Kita udah biasa dingin gini. Malah ada yang nggak pakai baju keluar rumah. Udah biasa. Waduh. Main sama peliharaan gua yuk. Gua ada peliharaan juga ya. Gua di Indonesia juga ada peliharaan kucing. Pelihara kucing basi. Ya kalau mau ekstrem di Indo ada juga peliharaannya. Babi ngepet, ngugul, jin tomang ada. Nah, itu peliharaan gua tuh. Siang ini makan pempek dulu kita. Soalnya kemarin-kemarin bosen makan itu terus. Kemarin pecel lele. Kemarinnya lagi pecel lele. Kemarinnya lagi pecel. Lah lele lagi. Kita makan pempek dulu. Bu, pesen Bu. 5 aja. Emang cukup gitu, kenyang? Ya lumayan Bu, buat ganjel perut kan. Soalnya saya bosen makan-makan yang lain. Selagian saya juga kangen kampung saya. Jadi pengen makan pempek ini. Oke, ini pempeknya, ini cukonya ya. Selamat menikmati. Bayar Bu. Saya hitung dulu totalnya ya. Lenjer 19, adaan 19, itu 19. Jadi totalnya 119.000 Mas. Nggak cukup itu Mas. Itu 50.000 Mas. 119.000. Saya bilang nggak cukup ya nggak cukup. Ya kan saya makannya cuma 5 Bu. Ya harganya emang segitu. Gak lihat apa? Ikan duyung lagi naik harganya. Makanya harga pempeknya segitu. Baru ini saya dapat pelanggan kayak gini. Dengar harganya aja udah kaget. Nggak mampu bayar. Beli gorengan aja, beli bakwan, beli tempe atau apa kek. Jangan pempek. Liburan bosan banget. Aduh, nggak holiday, nggak staycation, nggak vacation. Bosan banget. Nggak ada duit juga. Aduh. Emang paling bener tuh ketemu teman-teman di sekolah ya nggak? Itu baru asik. Kalau gua sih mending kayak gini. Walaupun nggak kemana-mana bisa asik nonton seharian di HP. HP lu mah enak, memorinya gede. Lah kalau gua udah penuh ini, jadi nggak bisa nyimpen film terus nonton. Sama aja, gua juga penuh memorinya. Tapi coba download di Play Store deh, Terabox. Coba download sekarang. Oke, gua download. Itu aplikasi penyimpanan online. Jadi lu langsung dapat tambahan memori sebesar 1 tera atau sekitar 1024 GB. Wah iya ya. Puasin tuh nyimpan film favorit lu atau file-file gede yang lainnya. Kamu juga bisa buka videonya secara online atau offline, ngatur kecepatannya, ngatur resolusi. Pokoknya suka-suka deh. Iya. Nge-share file-file di sana juga bisa. Gimana? Keren kan? Iya nih, mantep banget. Ini gua udah banyak download film. Tinggal nonton nih selama liburan. Iya dong, jadi liburan gak gabut lagi. Gua mau download anime lagi ya. Kok data gua habis sih? Gua kan tethering, Pri. Ya kan tadi gua udah bilang, gua gak liburan, gak ada duit. Ya berarti juga beli data juga gak punya. Ya lu suruh download, ya gua download. Santo, kok tega banget sih lu sama gua? Gak mau lagi gua temenan sama lu. Lah, Pri. Sorry, Pri. Gua ganti deh besoknya. Aduh, sorry, maaf banget.